Pernah nggak kamu bayangin sebuah organisasi tingkat kecamatan, bukan kabupaten ya, kecamatan, bisa punya aset miliaran rupiah, punya rumah sakit sendiri, sampai punya bisnis pupuk, tapi mereka sama sekali nggak minta proposal ke pemerintah. No, ini bukan dongeng startup Silicon Valley. Ini adalah realitas the economic monster dari warga Sarungan yang selama ini mungkin kita anggap cuma jago tahlilan. Selama ini kita sering dengar Nu itu besar karena jumlah masanya, tapi jujur jarang ada yang bahas betapa ngeri kekuatan finansial mereka kalau sudah dikelola pakai manajemen modern. Hari ini aku mau ajak kamu keliling ke beberapa titik di Jawa, dari Dukun sampai Jember, buat bongkar rahasia gimana uang receh jamaah bisa mengalahkan dominasi perusahaan swasta. Kalau kamu pikir kemandirian ekonomi itu harus nunggu investor asing, video ini bakal bikin kamu mikir dua kali. Kita mulai dari sebuah tempat bernama Dukun di Gresik. Jangan salah fokus sama namanya ya. Di sini pengurus NU-nya punya mentalitas pengusaha kelas kakap. Mereka punya klinik Pratama An-Nahdlah yang fasilitasnya nggak kalah sama rumah sakit swasta ternama. Bayangin, mereka nggak cuma ngurus umat di masjid, tapi juga ngurus sawah. Mereka punya bisnis pupuk dan retail sembako sendiri. Kenapa ini keren? Karena mereka memutus ketergantungan. Mereka nggak nunggu dana hibah cair buat gerak. Analoginya begini, mereka nggak minta ikan, mereka nggak cuma minta kail, mereka bikin kolamnya sendiri. Ini adalah definisi kemandirian jamiah yang paling murni. Geser sedikit ke Jawa Tengah, ke Sragen. Kalau ada yang bilang uang receh nggak ada harganya, orang Sragen bakal ketawa. Di sini adalah ibu kota koin NU. Strateginya simple tapi mematikan secara ekonomi. Gerakan koin NU, setiap warga nyumbang recehan, tapi karena konsisten dan massal, hasilnya miliaran rupiah per bulan. Hasilnya mereka bangun RSNU Sakinah Idaman. Bukan cuma itu, mereka punya puluhan ambulans yang standby 24 jam buat warga. Ini bukan soal seberapa besar nominal yang kamu kasih, tapi seberapa solid manajemennya. Di Sragen, koin bukan lagi recehan, tapi bensin buat mesin sosial yang luar biasa. Nah, sekarang kita bicara soal kepercayaan. Di Banyumas, manajemen Lazisnunya gila banget rapinya, sangat modern dan transparan. Saking transparannya, perolehan dana mereka seringkali melampaui lembaga resmi negara. Kenapa bisa? Karena orang lebih percaya naruh uangnya di situ. Mereka tahu uangnya lari kemana, ke ambulans yang tiap hari lewat, ke beasiswa anak yatim, ke pemberdayaan ekonomi. Di sini kita belajar satu hal, di era digital, data dan transparansi itu adalah mata uang yang lebih berharga daripada emas. Mungkin kamu jarang dengar nama Winong di Pati, tapi di dunia per-NU-an ini adalah benchmark untuk urusan administrasi. Upsis mereka dinobatkan sebagai yang terbaik. Kenapa administrasi penting? Karena ini soal trust. Di Winong mereka nggak cuma jago ngumpulin uang, tapi jago membuktikan uang itu jadi apa. Inovasi program sosial mereka buat duafa itu presisi banget. Mereka nggak cuma bagi-bagi sembako, tapi mikirin gimana duafa ini bisa berdaya. Ini adalah bukti kalau organisasi tradisional pun bisa punya standar birokrasi sekelas perusahaan multinasional kalau niatnya sudah untuk umat. Terakhir kita lihat gimana mereka main di sektor real. Di Tulangan, Sidoarjo, mereka bikin pusat kuliner UMKM. Jadi warga NU yang punya jualan nggak perlu bingung cari tempat, ekosistemnya dibuatkan. Lalu di Jember ada grosir Bumnu. Ini langkah cerdas buat lawan tengkulak. Mereka bikin grosir besar yang menyuplai toko-toko kecil milik warga dengan harga lebih murah. Jadi perputaran uangnya nggak lari keluar, tapi muter terus di dalam jamaah, dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa organisasi yang identik dengan sarung dan peci ini punya insting bisnis sekuat itu? Jawabannya ada di sejarah. Jauh sebelum NU berdiri tahun 1926, akarnya sudah ada di Nahdlatul Tujar alias kebangkitan para pedagang tahun 1918. Para kiai kita dulu itu saudagar hebat yang sadar kalau dakwah nggak bakal jalan kalau perut umat masih lapar dan ekonomi dijajah. Jadi apa yang kita lihat di Gresik atau Sragen hari ini sebenarnya adalah DNA asli yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Selama ini ada stigma kalau ormas itu cuma bisa
mengajukan proposal setiap ada acara. Tapi gerakan mandiri ini membalikan logika itu 180 derajat. Mereka membuktikan kalau mentalitas tangan di atas itu jauh lebih terhormat dan powerful. Di Banyumas atau Winong, mereka nggak lagi minta-minta bantuan ke pusat. Justru mereka yang sering memberi solusi buat warga sekitar. Ini adalah revolusi mental yang nyata, dari objek pembangunan menjadi subjek penggerak ekonomi. Satu hal yang jarang disadari adalah bagaimana teknologi pelan-pelan masuk ke struktur tradisional ini. Sekarang, pengelolaan koin di tingkat ranting sudah banyak yang pakai aplikasi dan database yang rapi. Mereka tahu persis siapa yang menyumbang dan siapa yang butuh bantuan. Digitalisasi ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat menjaga amanah. Di era di mana trust atau kepercayaan itu barang mahal, transparansi data inilah yang bikin jamaah nggak ragu buat nitipin masa depan ekonominya ke organisasi. Jangan lupakan peran pesantren di balik semua ini. Pesantren bukan lagi cuma tempat belajar kitab kuning, tapi sudah jadi inkubator bisnis yang gila. Banyak produk yang dijual di grosir Bumnu Jember atau retail di Tulangan itu adalah hasil produksi santri sendiri. Mereka punya captive market yang sangat besar. Bayangin, jutaan santri yang loyal adalah konsumen sekaligus produsen. Kalau ekosistem ini terkoneksi secara nasional, mereka bisa bikin rantai pasok sendiri yang nggak bisa diintervensi oleh pemain besar manapun. Dampak dari economic monster ini nggak main-main buat ekonomi lokal. Ketika MWC membangun rumah sakit atau swalayan, mereka menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Anak-anak muda Nahdliyin yang biasanya merantau ke kota besar, sekarang bisa berkarir di desanya sendiri. Uang yang terkumpul dari warga diputar oleh warga dan kembali lagi ke warga dalam bentuk layanan kesehatan dan lapangan kerja. Ini adalah sistem ekonomi melingkar, circular economy, yang selama ini cuma jadi teori di kampus-kampus keren, tapi sudah jalan di tingkat kecamatan. Apa benang merah dari semua cerita tadi? Ini bukan cuma soal pamer kekayaan atau aset miliaran, ini soal harga diri. Selama puluhan tahun, organisasi keagamaan sering dianggap cuma bisa tangan di bawah atau bergantung pada politik praktis. Tapi apa yang dilakukan di Dukun, Sragen, Banyumas, sampai Jember adalah sebuah tamparan keras buat stigma itu. Mereka membuktikan kalau kemandirian itu dimulai dari kesadaran bahwa kekuatan ekonomi itu nggak harus datang dari atas ke bawah, tapi bisa meledak dari bawah ke atas. Bayangin kalau model economic monster ini diduplikasi di ribuan kecamatan lain di Indonesia. Kita nggak bakal lagi dengar cerita warga nggak bisa berobat karena nggak punya biaya, atau anak cerdas yang putus sekolah karena nggak punya uang. Kekuatan itu ada di kantong baju kamu, di koin-koin receh, di laci meja kamu, asalkan ada wadah yang jujur dan profesional buat mengelolanya. Ini adalah revolusi sunyi yang sedang terjadi di depan mata kita. Jadi, kemandirian ekonomi itu bukan cuma teori di buku-buku teks kuliah, tapi sudah dipraktikkan nyata oleh para penggerak di desa-desa. Pertanyaannya, di daerahmu sendiri sudah sejauh mana? Apakah sudah ada gerakan receh yang mengubah nasib warga, atau malah belum mulai sama sekali? Coba tulis di kolom komentar cabang atau MWCE mana lagi yang menurutmu punya potensi ekonomi yang ngeri tapi belum banyak orang tahu. Jangan lupa subscribe.